Liam, mahasiswa pemalu, akhirnya jatuh cinta. Hujan di kota Medan yang tak henti-hentinya menggebuk atap seng gazebo kecil yang terlupakan di universitas. Di dalam, Dr. Anya Sarma, selendang sutranya menempel lembab di lehernya, menggigil meskipun mengenakan sweater wool tipis di bawah blazernya. Dia masih muda untuk menjadi dosen, sangat cantik dengan cara yang membuat kepala berputar bahkan di antara para mahasiswa yang sinis. Liam, seorang mahasiswa ekonomi yang pemalu dan sangat fokus, mendapati dirinya terpesona olehnya sejak hari pertama kelas, perasaan yang biasanya dia simpan untuk model ekonomi yang kompleks. Dia tidak pernah membayangkan dia akan menemukan dirinya berteduh di sampingnya dari hujan deras. Kedekatan yang tiba-tiba, keintiman bersama di ruang sempit itu, mengaduk sesuatu yang meresahkan di dalam dirinya. Dia bisa mencium parfumnya, aroma bunga yang lembut yang meningkatkan kesadarannya akan setiap gerakan halus. Sikapnya yang biasanya tenang terukir dengan kerentanan yang dia temukan anehnya mempesona. Suasana yang mengubah kampus yang biasanya semarak menjadi pemandangan abu-abu yang basah kuyup. Dr. Anya Sarma, ketenangannya yang biasanya terjaga sedikit terganggu, mencari perlindungan di bawah kanopi gedung yang hampir kosong. Dia masih muda untuk seorang profesor, sangat cantik, dan Liam, mahasiswa ekonominya, mendapati dirinya tak dapat dijelaskan tertarik padanya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam menganalisis kuliah-kuliahnya, membedah kata-katanya, tetapi malam ini, intensitas pesonanya mengambil dimensi baru yang meresahkan. Mendapati dirinya tiba-tiba berada di sampingnya, terlindung dari hujan deras, Liam merasakan napasnya terengah-engah. Udara bergetar dengan ketegangan yang nyata. Dia sangat sadar akan kelembapan yang menempel di pakaiannya, kedekatan tubuhnya di ruang yang sempit. Sikap Anya yang biasanya tenang tampak terkikis oleh elemen-elemen, digantikan oleh kerentanan yang memicu percikan berbahaya di dalam Liam. Mata mereka bertemu. Badai mengamuk di luar, mencerminkan badai yang sedang terjadi di dalam diri mereka. Dia melihat, di balik permukaan fasad profesionalnya, panas yang hampir tak tertahankan, kerinduan yang sesuai dengan keinginannya yang sedang tumbuh. Aroma parfumnya, campuran vanila yang memabukkan dan sesuatu yang lain, sesuatu yang sangat feminin, memenuhi udara. Anya sedikit bergeser, jari-jarinya menyentuh lengannya. Itu adalah sentuhan yang cepat, hampir tidak sengaja, namun itu mengirimkan gelombang kejut melalui sistem Liam. Itu adalah pengakuan diam, kesadaran bersama tentang suasana bermuatan yang menyelimuti mereka. Keheningan itu syarat dengan kata-kata yang tak terucapkan, kuat dengan dengungan keinginan yang intens. Dia menjadi sangat sadar akan kedekatan mereka, setiap napas adalah tindakan sadar, udara di antara mereka pekat dengan antisipasi erotis. Dia ingin meraihnya, untuk menghilangkan ketegangan yang menyesakkan dengan sentuhan. Saat hujan akhirnya mulai mereda, keheningan yang mendalam tetap ada di antara mereka, keheningan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Benih keinginan yang ditabur oleh badai itu jelas telah berakar, dan akibat berbahaya dari pertemuan mereka yang kebetulan baru saja dimulai. Akibat pertemuan mereka yang basah kuyup oleh hujan itu masih terasa di antara Liam dan Dr. Anya, keheningan yang syarat dengan tatapan diam-diam dan sentuhan yang lama. Pemahaman yang tak terucapkan di antara mereka, yang terlahir di bawah perlindungan kanopi, berkembang menjadi sesuatu yang lebih nyata. Komunikasi mereka, yang awalnya ragu-ragu dan dipenuhi dengan kecemasan yang tak terucapkan, secara bertahap semakin dalam. Liam mendapati dirinya mencari Anya, bukan hanya untuk nasihat akademis, tetapi untuk percakapan yang melampaui batas ekonomi. Dia akan berlama-lama setelah jam kantor, dengan alasan untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi, tetapi sebenarnya untuk menikmati kehadirannya, terpesona oleh kecerdasannya dan kehangatan halus dalam senyumnya. Anya juga tampaknya menanggapi koneksi yang tak terucapkan ini. Ketidaknyamanan dan kekhawatiran awalnya secara bertahap mencair, digantikan oleh keintiman yang tumbuh. Percakapan mereka menjadi semakin pribadi, menelusuri hasrat bersama mereka, harapan mereka, dan bahkan kerentanan mereka. Dia mencari perusahaannya, sering memulai janji temu dengan berbagai alasan yang memungkinkan mereka untuk memperpanjang percakapan profesional mereka menjadi keheningan yang nyaman diselingi tawa dan sentuhan halus. Email larut malam, yang tampaknya tentang tugas, menjadi jalan untuk candaan genit, pertukaran mereka yang menyenangkan membawa beban keinginan yang tak terucapkan. Batas-batas yang dulunya didefinisikan dengan tegas oleh hubungan mahasiswa profesor mereka mulai kabur.
Keheningan bersama, yang dulunya syarat dengan kecemasan yang tak terucapkan, sekarang beresonansi dengan pemahaman yang tumbuh. Mereka menavigasi tarian daya tarik yang rumit ini, menyadari risikonya, namun ditarik bersama oleh kekuatan yang lebih kuat daripada norma sosial yang mendefinisikan peran mereka. Meskipun hubungan mereka terlarang, mereka saling tertarik. Garis antara mahasiswa dan profesor, antara batas profesional dan kerinduan pribadi, telah dilanggar secara tak terelakkan, meninggalkan mereka untuk menavigasi jalan yang bergejolak, namun tak dapat disangkal menarik bersama. Antisipasi berdesir di udara, lebih pekat dari aroma melati yang Anya susun dengan hati-hati di vas di meja makannya. Dia menghabiskan sore hari mengubah apartemennya menjadi surga kehangatan dan keintiman, kontras yang tajam dengan suasana steril kantor universitasnya. Pencahayaan lembut memancarkan cahaya hangat, menyoroti lilin yang dipilih dengan cermat dan meja yang disiapkan dengan teliti untuk 2 orang. Anya bahkan telah bersusah payah menyiapkan hidangan favorit Liam, kari ayam yang menenangkan dengan nasi harum, sebuah isyarat yang terasa berani dan intim. Dia mondar-mandir, energi gugup bergelembung di bawah penampilannya yang tenang. Ini adalah perjudian, sebuah langkah melampaui batas yang telah mereka lewati. Pikiran tentang Liam, mahasiswa pemalu dan cerdas yang telah menarik perhatiannya, duduk di seberangnya dalam suasana intim ini, mengirimkan sensasi gembira padanya. Dia sadar akan risikonya, konsekuensi yang mungkin terjadi, tetapi tarikan padanya tak terbantahkan. Lonceng pintu berdentang, dan jantung Anya melonjak. Dia menarik napas dalam-dalam, merapikan kain sutra gaunnya, dan pergi untuk membuka pintu. Liam berdiri di sana, rasa malunya yang biasa diperkuat oleh kesempatan itu, namun matanya menyimpan percikan antisipasi yang mencerminkan dirinya sendiri. Saat dia melangkah masuk, pandangannya menyapu pengaturan yang disiapkan dengan hati-hati, dan Anya melihat kilatan sesuatu yang lain di matanya, sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Malam itu telah dimulai, dan dengan itu, sebuah perjalanan menuju hal yang tidak diketahui, sebuah jalan yang diaspal dengan janji kesenangan terlarang dan potensi konsekuensi yang menghancurkan. Kehangatan lilin yang masih terasa, tawa bersama atas cerita dan rahasia, dan keintiman hening dari makan malam bersama mereka telah menciptakan ruang di mana penghalang biasa antara mahasiswa dan profesor telah benar-benar lenyap. Liam, yang diberi keberanian oleh keintiman malam yang tak terduga, mendapati dirinya bersandar lebih dekat, tatapannya tertuju pada Anya. Dia bisa merasakan kehangatan kehadirannya, aroma parfumnya yang lembut, dan tarikan tatapannya yang tak terbantahkan. Anya, dia memulai, suaranya sedikit gemetar, aku bertanya-tanya. Anya, tertangkap dalam intensitas tatapannya, bersandar sedikit ke belakang, jari-jarinya menelusuri tepi gelas anggurnya. Dia bisa melihat kerentanan di balik ketenangannya yang biasa, kejujuran mentah di matanya. Pipinya memerah, sensasi yang belum dia rasakan dalam waktu lama. Ya, Liam, tanyanya, suaranya seperti bisikan lembut. Liam menarik napas dalam-dalam, matanya mencari matanya. Aku bertanya-tanya, kalau mungkin, ini bisa lebih dari sekadar hubungan mahasiswa profesor.